Ustaz, dulu saya tidak memahami agama Islam yang sesungguhnya. Dan insya Allah saat ini saya sudah mulai mengikuti sunnah-sunnah yang dibawa Rasulullah SAW. Bagaimana menyikapi keluarga saya, terutama ibu yang menganggap saya terlalu fanatik beragama. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mengikuti apa yang dituntunkan dalam agama kita, yang halal adalah halal kita ambil, yang haram adalah haram kita tinggalkan. Ada tata cara berbusana yang syar'i, ada tata cara bermuamalah yang syar'i, ada tata cara ibadah yang dituntunkan dan harus mengikuti. Itu bukan fanatik namanya, itu namanya harus. Itu konsekuensi dari seseorang mengatakan saya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun orang yang mengatakan kamu fanatik, maka ini tidak lepas dari dua keadaan. Mengatakan seseorang itu fanatik, padahal fanatik yang dia maksud sebenarnya adalah mengikuti aturan agama, itu tidak lepas dari dua kondisi. Imma jahil, imma mengikuti hawa nafsu karena nggak siap. Contoh, memang dalam berbusana syar'inya wanita memang menggunakan jilbab menutupi dada. Memang begitu syar'inya. Mau apa lagi? Itu perintah agama. Lalu ada orang yang belum berjilbab atau jilbab tapi jilbab pendek. Dia mengatakan kepada temannya yang jilbabnya jilbab panjang, dia bilang, kamu terlalu fanatik. Ada orang yang celananya di atas mata kaki. Memang begitu sunnah Nabi, mau diapain lagi? Lepas dari ada khilaf, tentu ada khilaf di antara para ulama dalam masalah celana di bawah mata kaki boleh atau tidak bagi laki-laki. Ada yang mengatakan hanya makruh, ada yang mengatakan mutlak haram. Lepas dari khilaf ulama ini, semua ulama yang khilaf itu bersepakat bila di atas mata kaki lebih utama. Semua bersepakat, tidak ada perbedaan ulama. Di celana di atas mata kaki bagi laki-laki lebih aman, lebih sesuai dengan sunnah. Mereka hanya berbeda pendapat berdosa atau tidak bila di bawah mata kaki. Semua bersepakat afdalnya. Lalu ada yang begitu, sedangkan sebagian yang lain bagi dia tidak siap. Lalu dia berkata, kamu celanamu celana fanatik. Ada sebagian wanita tidak hanya berjilbab tapi juga menggunakan cadar, karena memang demikian sunnahnya. Kalaupun tidak dipakai orangnya tidak berdosa, tapi bila dipakai sepakat ulama dia berpahala. Apalagi kalau memang penampilannya cantik. Lalu ada orang yang tidak mau bercadar, dia mengatakan kamu fanatik. Ada dua orang sama-sama kerja di bank. Yang satu setelah mendengarkan pengajian dia paham, ini riba. Ternyata ini riba. Lalu dia resign. Temannya yang satu mengatakan, kenapa kamu resign? Iya, karena ternyata pekerjaan kita adalah pekerjaan riba. Kamu fanatik. Nah, kata-kata ini tidak lahir kecuali dari dua orang. Imma jahil, imma pengikut hawa nafsu yang tidak siap mengikuti. Dan jahil yang dimaksud adalah imma karena tidak belajar, imma karena memang tidak mau belajar, atau belajar tapi belum nyampe ilmunya. Tapi saya yakin gak ada orang seperti itu. Ada orang baru masuk Islam, mau belajar, tapi baru belajar setahun, 2 tahun, ilmunya belum sampai. Dia belum tahu. Ada orang yang sudah 10 tahun beragama Islam, bahkan dari kecil dia tidak mau belajar, dia sibuk dengan dunianya. Ini beda lagi ya. Maka orang yang tidak mau menggunakan jilbab syar'i, bisa jadi dia memang orang yang tidak tahu, karena memang tidak mau tahu atau tidak mau belajar. Imma belum siap. Saya belum siap jilbab panjang. Nanti kalau saya berjilbab panjang berarti bawahnya juga harus menutup dong. Nanti kakinya harus pakai kaos kaki dong. Nanti bajunya juga harus yang lebar dong. Sementara tidak siap dia begitu. Pekerjaannya adalah pekerjaan baju-baju ketat. Kesukaan hatinya rok-rok span. Senangnya pakai celana jeans. Ya itu berarti bukan fanatik. Orang yang melaksanakannya bukan fanatik. Anda yang belum siap. Bilang saja begitu.
Kalau Anda memang belum siap meninggalkan pekerjaan riba, jangan bilang teman Anda fanatik karena memang dia mengikuti agama. Tetapi bilang saja, oh saya belum siap. Itu lebih baik, lebih gentleman, mengakui kekurangan diri dan tidak menuduh orang dengan sesuatu yang jelek. Kalau Anda belum siap memotong celana-celana Anda di atas mata kaki, maka itu urusan Anda. Tapi ada orang mengikuti sunnah, jangan Anda bilang fanatik. Jangan mengikuti sunnah. Bilang kalau Anda belum siap, itu jauh lebih baik. Kalau Anda belum mau memanjangkan jenggot, jangan bilang orang yang berjenggot fanatik. Bisa jadi karena Anda sendiri yang memang belum siap. Karena lingkungan pekerjaan Anda memang tidak bisa berjenggot, misalnya karena polisi atau tentara, atau karena kerja di hotel. Atau memang Anda tidak mau karena bagi Anda itu nggak rapi, nggak ini. Ya. Ini nasihat panjang ini adalah nasihat teman saya kepada saya dahulu. Ketika waktu awal-awal belajar, saya hanya menyukai setiap pengajian yang bagi saya dia membolehkan apa yang saya suka. Saya dari SMA pengoleksi kaset musik. Dapat pengajian nggak boleh musik, aduh, gimana ya? Nggak bisa ngikutin. Saya nggak siap. Lalu saya ketika ditegur orang bilang, kamu kalau dengerin musik, kamu pakai headset aja. Kalau pakai headset kan kamu dengerin dirimu sendiri. Tapi kalau kamu kerasin, tidak setiap orang memahami apa yang kamu pahami. Saya bilang, fanatik. Saya nggak mau potong celana saya, karena bagi saya itu kayak yang orang bilang kebanjiran, kayak teroris dan lain-lain. Tapi sejatinya terus terang dalam hati saya bilang saya belum siap. Karena fashion saya tidak seperti itu. Fashion saya dulu adalah celana jeans diinjak-injak sampai dia agak robek-robek, belel, lututnya agak robek-robek, jadi keren. Itu bagi saya fashion. Disuruh pakai celana kain, dipotong di atas mata kaki, sorry, belum siap. Tapi saya ngelihat orang seperti itu, saya bilang fanatik. Sampai suatu ketika ada kakak kelas mengatakan, kalau kamu belum siap, bilang, ya Allah, saya belum siap. Itu jauh lebih baik. Karena memang orang melaksanakan apa yang orang yakini dengan dalil. Kamu menolak karena kamu tidak siap, bilang saja seperti itu. Lalu saya merenung dan saya pikirkan, iya benar. Sebenarnya saya lah yang belum siap, bukan orang yang salah. Nah, kita menjelaskan ini kepada orang tua. Jelaskan baik-baik, jangan marah-marah. Bilang saya bukan fanatik, Bu. Saya hanya berusaha apa yang saya bisa untuk menjalankan apa yang saya tahu dari agama ini. Kalau ibu belum siap, ya udah. Ibu nggak, terserah ibu. Ibu belum mau berjilbab besar, ibu belum mau menggunakan kaos kaki keluar rumah, ibu belum mau bergamis, terserah ibu. Tapi saya berusaha untuk menjalankan apa yang saya tahu, itu saja.